Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Gina Cantika, saya Yulia, saya Darmadina, dan satu teman kami lagi yang tidak dapat berhadir untuk pembuatan video ini, yaitu Siti Fatimah. Aku Fatimah yang mereka maksud tadi. Gak ada di video bukan berarti gak gantung ngerjain ya. Untuk lebih lanjut, mari kita sama-sama menyimak video berikut ini. Yang pertama, pengertian akad salam. Jadi akad salam itu adalah transaksi jual beli penting dalam ekonomi syariah yang dimana pembayaran dilakukan di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Akad ini vital untuk pembiayaan sektorial seperti pertanian. Kompleksitasnya melibatkan waktu dan risiko menuntut perlakuan akuntansi yang spesifik diatur dalam PSAK 103. Meskipun standarnya sudah ada, implementasi praktis masih menghadapi tantangan dalam pengakuan, pengukuran nilai yang wajar, dan pencatatan akad salam yang paralel. Oleh karena itu, penting untuk memahami penerapan akuntansi syariah secara tepat agar laporan keuangan entitas syariah transparan dan akuntabel. Selanjutnya yaitu jenis-jenis salam. Salam terbagi menjadi dua. Yang pertama salam biasa atau ordinary salam. Salam biasa adalah bentuk akad dasar yang hanya melibatkan antara dua belah pihak, yang mana ada pembeli yang biasa disebut dengan muslam dan penjual yang biasa disebut dengan muslam ilaih. Dalam akad ini, pembeli membayar lunas di muka untuk barang pesanan atau yang disebut dengan muslam fee, dan penjual wajib menyerahkan barang tersebut di kemudian hari sesuai dengan perjanjian. Yang kedua ada salam paralel. Salam paralel melibatkan tiga pihak dan terdiri dari dua akad salam yang berjalan terpisah serta umumnya digunakan untuk bank syariah. Pada akad pertama, bank bertindak sebagai pembeli yang memesan barang dari produsen. Pada akad kedua yang terpisah dan independen, bank bertindak sebagai penjual yang menjual barang pada spesifikasi yang sama kepada pembeli akhir untuk mendapatkan margin keuntungan. Sedang selanjutnya yaitu landasan akad salam yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan muamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya bersaksi bahwa as-salaf atau salam yang dijamin untuk jangka waktu tertentu lebih dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya yang diizinkannya. Kemudian beliau membaca ayat ini. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Al-Baihaqi. Selanjutnya prinsip dasar PSAK 103 dalam akuntansi akad salam. PSAK 103 secara khusus mengatur perlakuan akuntansi untuk akad salam, yaitu akad jual beli barang pesanan. Konsep dasar transaksi ini adalah pembayaran dilakukan secara lunas di muka oleh pembeli, sementara barang pesanan baru akan diserahkan oleh penjual di kemudian hari. Prinsip akuntansi kuncinya adalah pihak pembeli yang membayar di muka akan mengakui transaksi tersebut sebagai piutang salam, sedangkan pihak penjual yang menerima uang akan mengakuinya sebagai kewajiban salam. Penerapan akad salam contohnya pada seorang petani, yaitu contohnya Fatimah yang berperan sebagai seorang petani beras dan Gina adalah seorang pedagang beras. Jadi Fatimah membutuhkan modal untuk melakukan penanaman padi, sedangkan Gina ingin menyetok beras untuk dijual 3 bulan ke depan kemudian. Jadi Gina tersebut memberikan uang senilai 20 juta untuk membeli beras kepada Fatimah. Namun beras tersebut diberikan atau diserahkan oleh Fatimah 3 bulan kemudian. Jadi Gina melakukan pelunasan langsung pada Fatimah di awal pada saat beras belum ada, tapi spesifikasinya sudah jelas dan waktu penyerahannya juga sudah ditentukan. Jadi walaupun berasnya belum ada, tapi sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak dan pelunasan juga sudah dilakukan di awal. Pembayaran sudah dilakukan di awal meski beras atau barang tersebut belum ada. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.